Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2357 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 9 ayat 11 sampai ayat 17. Di bawah perikop Israel dipulihkan kembali. Demikian firman Tuhan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada pendisiplinan dari Tuhan untuk umatnya. Karena apa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara dengar ini baik-baik. Tidak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Amin. Di saat mereka sadar, mereka bertobat, mereka datang cari Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Amin. Sudah perhatikan ayat 11. Lihat betapa terpuruknya umat Tuhan kala itu. Mereka menjadi tawanan musuh. Saya bacakan buat kita sekalian ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghukum umatnya karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghukum mereka seperti di zaman Nuh yang menghapus satu generasi. Karena apa? Karena Tuhan terikat dengan janjinya kepada umat Tuhan. Amin. Janji Tuhan kepada Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah yang menghancurkan seluruh bumi. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya dan memberikan tanah perjanjian kepada umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau manusia seringkali ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sebab Tuhan memegang janjinya kepada umatnya. Amin.
Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau umat Tuhan mau dipulihkan, sederhana. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau umat Tuhan mau dipulihkan, mereka harus kembali kepada Tuhan. Harus datang cari Tuhan. Mereka harus bertobat. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sedang terpuruk saat ini. Semua yang saudara alami, ini semua karena konsekuensi dosa yang dulu saudara lakukan. Di mana saudara kompromi dengan dosa. Dan sekarang saudara sangat-sangat terpuruk. Saudara pegang kata-kata saya. Tidak selamanya Tuhan menghukum. Tidak selamanya Tuhan mendisiplinkan umatnya. Ada waktunya. Di mana Tuhan memulihkan keadaan mereka. Ketika apa? Ketika mereka kembali kepada Tuhan, datang cari Tuhan, mereka bertobat, pemulihan akan terjadi dalam hidup mereka. Amin. Pertanyaannya sederhana. Saudara mau dipulihkan atau tidak? Kalau saudara mau dipulihkan, datang cari Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 sampai ayat 17, saya belajar ini adalah janji pemulihan Tuhan buat umatnya, buat saudara dan saya. Kita semua orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji pemulihan dari Tuhan yang pertama, perhatikan ayat 12b di sana, dikatakan begini. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu apa? 2 kali lipat. Amin. Tuhan akan ganti 2 kali lipat apa yang dahulu saudara miliki tapi hilang dalam sekejap. Karena saudara dapat hukuman dari Tuhan akibat dari semua dosa yang saudara lakukan. Hilang. Saudara pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Yang berkata di sini bukan saya tetapi firman Tuhan. Amin. Tuhan akan ganti kepadamu 2 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hilang daripadamu? Mungkin karir saudara hilang karena saudara berbuat satu kesalahan, akhirnya saudara dipecat, atau banyak hal yang hilang daripada saudara. Saudara, 2 kali lipat Tuhan akan ganti buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan bukan berarti, saya dulu punya istri 1. Wah, Tuhan akan berkati 2 kali lipat berarti istri saya 2. Saudara dengar ini baik-baik. Dalam bidang yang lain mungkin iya, Tuhan ganti 2 kali lipat. Tapi saya percaya saudara, untuk pasangan hidup, suami dan istri kita yang sah, tidak diganti 2 kali lipat. Cukup 1 hingga maut memisahkan. Amin. Jadi jangan saudara telan mentah-mentah ayat firman Tuhan ini, lalu saudara, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Bertobat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan akan ganti apa? Mungkin kesehatan kita yang pernah hilang, mungkin kesuksesan kita di masa lalu yang hilang, karir kita, jabatan kita. Saudara, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan itu bertanggung jawab akan hidup kita. Amin. Apa yang dulu pernah hilang, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Itu artinya Tuhan bertanggung jawab penuh akan kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, janji pemulihan dari Tuhan buat kita, umatnya, anak-anak kita, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan dipakai Tuhan menjadi pahlawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 13 di sana berkata begini. Sebab aku melenturi Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang, seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa
Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Amin. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Sehingga mereka akan seperti seorang pahlawan. Saudara, kalau kita belajar, seorang pahlawan itu bukan berarti dia sudah mati lalu kita kenang disebut pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, dan lain sebagainya. Saudara mungkin sudah berpikir, oh kalau bicara pahlawan berarti sudah mati. Kalau bicara pahlawan yang arti sesungguhnya, pahlawan itu orang hebat. Pahlawan itu gagah perkasa. Pahlawan itu orang yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa kalau kita mengambil satu sikap yang benar di hadapan Tuhan, kita datang cari Tuhan, kita hidup dalam pertobatan, Tuhan tidak hanya memberkati saudara, tapi anak, cucu, cicit, buyut saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang gagah perkasa, menjadi orang yang sukses, berhasil dalam segala kehidupan mereka. Amin. Mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara dengar ini baik-baik. Anak cucu cicitmu diberkati, tergantung pada saudara. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, anak cucu cicitmu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau kehidupanmu nggak benar, anak cucu cicitmu juga akan menikmati kehidupanmu yang nggak benar itu. Mereka tidak akan diberkati, mereka akan dibawa kutuk. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, anak cucu cicitmu diberkati itu tergantung saudara. Pertanyaannya sederhana, saudara mau nggak lihat anak cucu cicitmu diberkati? Kalau saudara mau anak cucu cicitmu diberkati, saudara harus hidup dalam pertobatan. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Sekarang mungkin orang melihat saudara sebelah mata. Tapi percayalah, orang-orang akan kagum melihat anak cucu cicitmu diberkati. Karena apa? Tindakan yang saudara ambil hari ini. Saudara mau diberkati? Anak cucu cicitmu diberkati? Bertobat. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka generasimu dan di bawahmu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, saudara, janji pemulihan dari Tuhan. Tuhan akan berjalan maju di tengah-tengah umatnya. Amin. Perhatikan ayat 14 di sana. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan berjalan maju di tengah-tengah umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah maju, maka kita harus ikut Tuhan. Kalau Tuhan maju memimpin, berperang, maka kita akan melihat Tuhan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, kata firman Tuhan, siapa yang berani lawan kita? Nggak ada yang berani. Dan sudah pasti kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yang keempat, saudara, janji pemulihan dari Tuhan. Yang keempat, Tuhan akan menyelamatkan kita, umatnya. Amin. Perhatikan ayat 16. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Walaupun mereka ada dalam situasi yang kurang beruntung. Ada dalam situasi yang sangat terpuruk. Ada dalam situasi mereka terkepung. Mereka mungkin tidak lagi dapat pengharapan dari manusia. Tapi saudara lihat firman Tuhan ini.
Tuhan akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami saat ini. Mungkin situasi saudara kurang beruntung, terpuruk, dan lain sebagainya. Saudara mungkin sudah tidak lagi memiliki satu pengharapan pada manusia untuk menolong saudara. Tapi saudara, firman Tuhan yang meneguhkan kita semua. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Walaupun mungkin saudara sudah tidak diharapkan hidup, sudah tidak diharapkan untuk sembuh, sudah tidak diharapkan lagi perekonomianmu pulih dan sebagainya. Pegang janji Tuhan ini bahwa Tuhan akan menyelamatkan saudara pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bahwa apapun situasi kondisi kita, kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Mungkin bagi pandangan orang kita sudah nggak ada harganya. Tapi di mata Tuhan, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Bukti kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara. Tuhan kirim dengan berbagai macam cara supaya saudara diselamatkan. Tuhan kirim orang, Tuhan kirim renungan firman Tuhan untuk dapat menjamah saudara supaya apa? Saudara diselamatkan. Amin. Saudara, berbagai macam usaha, kalau kita belajar beberapa waktu yang lalu, Tuhan berkata dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan berusaha keras. Oh haleluya. Untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Apapun akan Tuhan jalani, Tuhan akan lakukan untuk menyelamatkan saudara. Amin. Yang terakhir, yang kelima, janji pemulihan dari Tuhan buat umatnya. Anak-anak kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Akan bertumbuh pesat. Saudara lihat ayat 17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya percaya, saudara setuju dengan saya. Apa sih yang kita harapkan? Melihat anak-anak cucu kita, cicit kita, bertumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Bukankah itu harapan kita semua? Kita dapat melihat anak cucu cicit kita bertumbuh dengan baik, sehat, sukses dalam segala hal. Amin. Saudara, artinya apa? Tuhan akan memberi kita umur panjang, sehingga kita dapat melihat anak cucu cicit kita. Kita tumbuh sehat, sudah diberikan umur panjang, sudah diberikan kesehatan, sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji pemulihan Tuhan. Saudara akan hidup bahagia karena saudara melihat anak cucumu diberkati Tuhan. Amin. Ini janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau apa? Kita merespon firman Tuhan dengan datang kepada Tuhan, cari Tuhan, hidup dalam pertobatan, maka janji-janji pemulihan ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tuhan akan ganti 2 kali lipat apa yang dulu hilang daripadamu. Anak-anak kita akan dipakai Tuhan seperti seorang pahlawan. Tuhan akan berjalan maju di tengah-tengah kita, memberi kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan menyelamatkan kita, walaupun mungkin kita sudah diserang kiri kanan muka belakang saudara, tapi Tuhan akan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya yang sedang ada dalam situasi yang gawat sekalipun. Anak-anak kita akan bertumbuh sehat dan kita akan melihat mereka diberkati Tuhan. Kita diberi umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, keberkatan yang luar biasa. Ini janji-janji Tuhan kalau kita kembali kepada Tuhan. Saudara yang sudah tinggalkan Tuhan bertahun-tahun, saudara yang sudah tidak pernah pergi ke gereja, saudara yang hanya punya waktu
pergi ke gereja setahun 2 kali hanya di saat Natal dan Paskah bertobat, saudara. Saudara akan membayar mahal. Saya selalu katakan ini. Kalau saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan, saudara akan membayar mahal. Semua yang saudara cari selama ini, itu akan habis. Saudara akan bayar mahal. Sama seperti bangsa Israel. Di tanah perbudakan, mereka membayar mahal. Kenapa? Karena mereka meninggalkan tahun-tahun sabat Tuhan. Makanya mereka lama di perbudakan karena mereka harus membayar mahal. Waktu-waktu yang harusnya mereka habiskan bersama Tuhan, mereka habiskan dengan dunia. Bapak Ibu Saudara yang sudah tinggalkan Tuhan sekian lama, kembali kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat janji-janji pemulihan ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.